Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kali ini kami akan menampilkan hasil yang telah kami bahas dan telah kami selesaikan, yaitu proyek kami mengenai studi kasus sistem informasi mencari nilai akademik daripada setiap mahasiswa. Baik, langsung saja. Di sini kami akan sudah membagi beberapa bagian untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan database-nya. Database yang kami buat yaitu database nilai. Di dalam database nilai ada 4 tabel sesuai dengan form yang ada di Microsoft Visual Basic. Yaitu tabelnya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel nilai, serta tabel cari nilai. Di tabel mahasiswa ada perincian daripada nama serta NIM daripada mahasiswa. Kedua ada tabel dosen. Di sini juga ada mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut serta nama daripada dosen tersebut. Dan ketiga ada tabel nilai. Tabel nilai di sini berarti ada beberapa cantuman nama-nama daripada mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa atau yang dipelajari. Dan yang terakhir ada tabel cari nilai. Setelah ada nilai yang dipelajari oleh mahasiswa, maka dari itu kami menyimpulkan dari nilai yang telah dipelajarinya atau rata-rata dari nilainya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada partner saya yaitu Artas Malango untuk menjelaskan daripada form data mahasiswa. Kepada teman kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, di sini ada tabel penginputan data mahasiswa. Di sini saya jelaskan ada 6 label, 5 text box, 1 combo box, 1 data grid view, 4 button. Di mana masing-masing kami sudah membuat nama di sini. Kami akan mempraktekkan secara langsung penginputan data mahasiswa. Baik, akan dicontohkan oleh Kak Okta. Di sini dengan nama Daniel Pariang Simorangkir. Dengan NIM 200121183. Dengan jenis kelamin laki-laki. Dengan jurusan Teknik Informatika. Dan kelas 3 TI A01. Kita klik simpan atau tambah. Dan di sini data mahasiswa dengan nama Daniel sudah ditambahkan. Di sini kita bisa mengedit apabila ada kesalahan pemasukan data. Oke, kita ganti jadi hanya Daniel Simorangkir. Ketik edit dan data berhasil diubah. Dan di sini juga data mahasiswa tadi sudah dengan Daniel Simorangkir. Dan untuk menghapus data, apabila ada kesalahan dalam penambahan data, bisa kita hapus. Dengan data terhapus dan nama Daniel Simorangkir tidak tercantum lagi di penginputan data mahasiswa. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan ini adalah program untuk menyambungkan dari Visual Basic, menyambungkan ke Visual Basic. Oke, saya akan bacakan. Di sini ada public class from data mahasiswa, sub isi grid, call buka db, add sama dengan new MySQL data adapter atau select from tabel mahasiswa con. DS sama dengan atas Kak, masih di atas. Ya, DS sama dengan new dataset, add field
DS tabel mahasiswa. DGF data source sama dengan DS tabel atau tabel mahasiswa. DGV read only sama dengan true. Dan di sini nsub sub bersih buka kurung tutup kurung, di sini saat kita penginputan data text box dalam keadaan kosong. Txt nama titik teks sama dengan tanda kutip 2, txt name titik teks sama dengan tanda kutip 2, txt gencast titik teks sama dengan titik 2, txt jurusan titik teks sama dengan titik petik 2, txt kelas titik teks sama dengan titik petik 2, txt nama titik fokus buka kurung tutup kurung, btn tambah titik teks sama dengan tambah n sub. Selanjutnya akan untuk menjelaskan tabel data dosen akan saya serahkan kepada partner saya, Eka. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel data dosen. Di sini di from data dosen terdapat 5 label. Ada data dosen, nama dosen, need dosen, mata kuliah, kode mata kuliah, dan juga ada text box 4 dan text box 1 dan data review, kolom review 1 dan juga ada button 4, yaitu ada tambah, batal, edit, dan hapus. Selanjutnya akan dipraktekkan langsung oleh teman saya, Kak, untuk from data dosen. Pertama, kita isi nama dosen Amran Sihotang Eskom Mkom. Selanjutnya ini need dosen 01 04 8903. Untuk mata kuliah interaksi manusia dan interaksi komputer dan manusia. Dan untuk kode mata kuliahnya kita isi MK BTI 304. Kita klik tambah. Maka data dosen yang telah kita isi atau kita tambahkan sudah terisi di kolom data review. Lanjut kemana, Kak? Lanjut kemana? Programnya. Selanjutnya untuk menjelaskan program dari tabel dosen, sama seperti untuk data mahasiswa, ada public class itu from data dosen, sub in isi grid, call buka db, add sama dengan new install data adapter, select from data tabel dosen, on ds sama dengan new dataset, add field ds tabel dosen, dgv data store sama dengan ds tables dalam kurung tabel dosen, dgv read only sama dengan true. Selanjutnya ada juga untuk program untuk tambah, yaitu juga subbersih, txt nama dosen titik teks kosong, txt titik teks sama dengan kosong, txt mata
titik teks sama dengan kosong, teks T kode titik teks sama dengan kosong, teks T nama dosen titik fokus dalam kurung. Selanjutnya juga ada untuk Oke, saya akan melanjutkan dari Kak Ekanisa Dutarigan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tiap-tiap dari from data dosen dengan data mahasiswa. Jadi di pertama-tama terdapat modul connection untuk mempersingkat setiap daripada program yang kami buat. Yang pertama-tama itu seperti yang kita ketahui untuk mengkoneksikan database ke Visual Basic itu ada import MySQL .data.MySQL client. Terus kita public untuk connection, comment, data reader, data adapter, data set, beserta kita buat variabel simpan, edit, hapus, string. Terus kita public untuk buka database-nya di dim SQL connection string. Kita buka melalui server localhost UID root dengan password kosong dengan nama database underscore nilai. Dengan connection new MySQL connection SQL CONN, terus if CONN titik state sama dengan connection state titik close dan CONN open. Setelah untuk modul connection-nya, terdapat juga di sini ada from mahasiswa untuk private sum BTN tambah, private sum BTN hapus, edit beserta dengan CMB cari kode. Jadi untuk kami di masing-masing form itu menaruh suatu combo box untuk mempermudah kami dengan cepat mencari nama-nama dari tiap mahasiswanya. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan untuk form cari nilainya. Di sini terdapat beberapa label beserta dengan combo box, text box beserta dengan button. Jadi tiap-tiap untuk dari label combo box, text box beserta buttonnya kami sudah membuat masing-masing namanya. Jadi di sini saya akan mempraktekannya secara langsung untuk from cari nilai. Di sini saya akan mempraktekkan untuk nama Marinus Manlaya. Jadi untuk name ini kami ambil combo box dan kami tarik melalui data mahasiswa dan beserta dengan NIDN-nya kami ambil dari data dosen. Jadi untuk Marinus Manlaya, saya akan mempraktekkan untuk Pak Amran Siotang dengan nilai absensi 85 dan nilai tugas 80, nilai UTS 87 dan nilai UAS 85. Jadi seperti yang kita lihat untuk total nilai itu 76,1 dengan nilai grade B dengan keterangan nilai baik. Dan di sini dikatakan lulus untuk mata kuliah dari interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan mempraktekkan untuk Kak Arta Putri Simalango, untuk nama dosen Pak Jijon Rapita Sagala. Seperti yang kami ketahui, untuk Pak Jijon ini memegang mata kuliah Bahasa Pemrograman Visual Basic 2 dengan nilai absensi 90, dengan nilai tugas 80, dan nilai UTS 83, dan nilai UAS 75. Jadi untuk ya total nilai 70,9 dengan nilai grade C, keterangan nilai sudah cukup dan dikatakan di sini lulus. Jadi untuk grade C, untuk di mata kuliah Pak Jijon Rapita Sagala, Kak Arta masih dikatakan lulus. Untuk Feby, dengan di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, dianut oleh dosen Sulidawati Eskom Mkom,
Jadi di sini nilai absensinya saya akan coba mempraktekkan 70 dengan nilai tugasnya 80 dan di sini nilai UTS-nya kita katakan 85 dan nilai UAS-nya di sini kita buat 82. Di sini tetap dikatakan grade-nya C dengan total nilai 74,3. Jadi untuk nilai 74,3 itu masih memiliki grade C dengan keterangan masih lulus. Untuk Octavia Tumanggar di mata kuliah Ibu Wira Apriani, megang mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Nilai absensi di sini saya akan coba mempraktekkan 85. Di sini nilai tugasnya saya buat coba 80 dengan nilai UTS 85 dan di sini nilai UAS 87. Di sini untuk nilai 76,3 dengan nilai grade B, di sini nilai baik. Jadi untuk total nilai 76,3 itu memiliki bobot B. Jadi sini saya akan coba mempraktekkan untuk Kak Eka Nisa Brutarigan di mata kuliah Matematika Diskrit Pak Waludin Fitra. Jadi sini saya akan coba mempraktekkan nilai absensinya 90, nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 90, dan nilai UAS-nya 90. Di sini untuk total nilai 81 itu sudah memiliki nilai grade A dengan keterangan nilai sangat baik. Jadi untuk memperjelas tiap-tiap bobot daripada nilai yang kami buat, di sini saya akan coba menjelaskan tentang program dari From Cari Nilai. Jadi untuk import MySQL.data.MySQL client, di sini kami gunakan untuk mengakses database ke Visual Basic. Jadi untuk subbersih pada label nama kami akan kosongkan, combo box name kami kosongkan, LBL nama dosen kami kosongkan, combo box NIDN kami kosongkan. Di sini untuk isi combo box name kita buka database-nya terlebih dahulu di menggunakan MySQL command, kita select name dari tabel mahasiswa. Dari tabel mahasiswa yang ada di sini. Dari sini. Terus dr cmd.sqreader dengan combo box name item .clear dual dr read combo box name item add data reader item loop cmd.dispose dr close c1n close. Terus kita ambil nama mahasiswa melalui buka database, kita panggil database-nya terlebih dahulu melalui kita select nama dari tabel mahasiswa di mana name kita ambil dari combo box name .text kita kosongkan. Untuk dr sama dengan cmd.executeReader dr.read if dr.hasros dan lbl nama .text dr.item. Terus selesai daripada kita ambil nama, kita subisi combo box NIDN, kita buka database-nya lagi melalui NIDN dosen dari tabel dosen. Jadi untuk seperti yang saya perhatikan tadi, untuk combo box NIDN ini kami ambil dari tabel dosen. Dari tabel dosen. Kami ambil dari sini. Terus untuk ambil nama dosen juga tetap kita ambil dari tabel dosen. Terus kita private sum from cari nilai, kita panggil call bersihnya, kita panggil combo box name-nya beserta dengan combo box NIDN-nya.
Untuk private sum combo box name-nya juga kita panggil database-nya, kita panggil ambil nama mahasiswanya. Untuk private sum combo box NIDM sama tetap kita panggil database-nya beserta dengan ambil nama dosennya. Jadi untuk private sub button hitungnya kita dim absen as double terlebih dahulu, dim tugas as double, dim UTS as double, dim UAS as double, dim grade as string, dim total nilai as double, dim keterangan as string. Dengan keterangan text box keterangan titik teks, grade-nya text box grade titik teks, tugasnya valuate text box nilai tugas titik teks, UTS UAS valuate txt nilai UAS titik teks, total nilai. Jadi di sini total nilai yang kami buat itu sekitar 0,1 dikali absen. Jadi absen ini memiliki 10% untuk mencari nilai, 0,2 dikali tugas ini sekitar 20%, untuk UTS 30%, beserta dengan UAS nilai itu 40%. Jadi terdapat 100% untuk mencari nilai. Jadi terdapat 5 grade di sini, grade E, grade D, grade C, grade B, beserta dengan grade A. Jadi untuk grade E ini kami buat dia lebih kecil sama dengan 56, untuk grade D itu lebih kecil sama dengan 65, grade C itu lebih kecil sama dengan 75, grade B lebih kecil sama dengan 80, grade A lebih besar 80. Terus untuk setelah menginput nilai daripada perhitungan nilai yang kami buat juga untuk private sum beta and bersihnya. Untuk membersihkan kembali tiap-tiap text box yang ada. Sekitar ada 8 text box yang ada pada form cari nilai. Terus untuk private sum beta and keluar, itu ada pesan yang kami buat. Di sini ada apakah Anda akan keluar, untuk my XC box style itu yes no. Jadi di sini akan saya praktekkan untuk tombol keluarnya. Di sini terdapat peringatan untuk peringatan apakah Anda akan keluar. Jadi saat kita klik yes, itu akan keluar secara langsung. Jadi demikian penjelasan untuk form cari nilainya. Akan dilanjut oleh Febi Normastaria untuk form data nilai. Oke, saya akan jelaskan tentang from data nilai. Data nilai mahasiswa. Data nilai siswa terdiri dari 10 label, 10 text box, 4 button, dan 1 data grade view. Setelah kami rancangkan, kami akan mempraktekkan partner Okta yang akan mempraktekkan. Di situ nama mahasiswa, nama saya Febi Normastaria Ginting. NIM-nya (212 11 1191). Matematika 85. Nilai matematika diskrit 85, nilai statistika 90, nilai sistem manajemen basis data 87, pemrogram web 90, bahasa pemrograman Visual Basic 2 95, organisasi komputer 80, analisis perancangan sistem
82. Interaksi manusia dan komputer 87. Setelah itu di data setelah itu tambah setelah itu saya akan menjelaskan program-program dari data nilai mahasiswa. Lanjut ke program. Di dalam program data nilai ada import MSQL, data MSQL client, public class from data nilai. Di situ ada sub isi grid. Isi grid itu ada call buka database tutup kurung buka kurung tutup kurung, add sama dengan new MSQL data adapter dalam buka kurung select from tabel nilai, con tutup kurung, ds sama dengan new dataset, add titik fill buka kurung ds tabel nilai tutup kurung, dgv data short sama dengan ds tabel buka kurung tabel nilai tutup kurung, dgv read only sama dengan true, and sub. And selanjutnya sub bersih. Di sub bersih ini text box-nya dikosongkan. Ada setelah itu and sub. Selanjutnya sub isi combo. Isi combo itu ada call buka database buka kurung tutup kurung, cmd sama dengan new MSQL comment buka kurung select name mahasiswa from tabel nilai, con conn tutup kurung. Selanjutnya dr sama dengan cmd extrude setelah itu combo cari kode titik item titik clear tutup buka kurung tutup kurung, do while dr read combo cari kode titik item titik add buka kurung dr titik item buka kurung 0 tutup kurung, loop cmd dispose buka tutup kurung, dr close buka kurung tutup kurung, conn titik close buka kurung tutup kurung, and sub. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya, Desmond. Baik, sekian saja hasil atau pemaparan dari proyek kami. Jika ada kesalahan baik itu dalam pembuatannya, penjelasannya serta penyampaiannya, kami sangat minta maaf dan kami harapkan untuk dapat dimaklumi. Untuk itu, untuk proyek ini lebih sempurna, kami mohon kepada teman-teman untuk menyampaikan kritik serta saran supaya proyek ini ke depannya menjadi lebih sempurna lagi. Atas perhatian dan kerjasama semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.